Sekarang saya berada di Cibubur dan saya akan menemui teman saya yang bernama TB Adi. Dia adalah seorang off-roader. Hari ini dia akan latihan di Harvest City untuk menyambut kejuaraan GT Radial Savero Komodo MT Speed Off-Road Championship 2012 seri pertama. Musim lalu dialah pemenangnya. Musim kali ini dia masih akan jadi juara nggak ya? Sebelum melakukan sesi latihan dan pengenalan trek off-road, para off-roader dan tim diwajibkan untuk melakukan registrasi. Registrasi ini penting dilakukan agar para off-roader tidak didiskualifikasi pada pertandingan esok hari. Selain itu, registrasi ini gunanya juga untuk memastikan bagi setiap tim dan off-roader mengenai kelas yang akan mereka ikuti. It's easy to fall in love when you fall in love, you know you're done. You got easy eyes to hunt on the world above, needs your blood in the cold veins of the richest man who'll pay you. Pomnya diganti. Hey, apa kabar? Baik. Lagi latihan? Iya, hari Jumat kan kita latihan resmi hari ini. Off-road itu gimana sih yang gunung-gunung gitu ya? Off-road itu ada adventure sama speed. Adventure lebih berpetualang masuk ke hutan-hutan. Kalau speed off-road lebih ke racingnya ya. Tapi bedanya di speed off-road ini komunitasnya jeep, sama handicapnya ada jumpingan-jumpingan. Oke, jadi ini di-upgrade gitu mesinnya ya? Basicnya masih tetap Cherokee. Terus kita bengkel kita udah upgrade mesinnya, termasuk dengan gearbox dan gardannya kita udah ganti rasio gearnya. Biasanya gua gunain waktu shakedown ini. Shakedown itu apa? Latihan resmi. Artinya latihan resmi pengenalan track lah untuk testing kendaraan, apakah mobil gue ini setting suspensi atau mesin atau macam-macamnya udah sesuai dengan karakter track di sini, apakah kurang. Mobil kayak gini nih kan banyak banget tuh yang apa mekaniknya. Iya, bro. Biasanya berapa orang? Idealnya satu kendaraan itu dipegang oleh 4 mekanik, kepala mekanik. Oh, kepala mekanik. Head mekanik Oh, satu, iya. kemudian satu urusan wiring, electrical, satu urusan suspensi, satu lagi mungkin helper ya. Oke, kalau begitu saya mau lihat latihan lagi. Ntar mau latihan lagi kapan? Iya, Ntar lagi. mungkin gua sekitar 10 menitan lagi testing yang kedua. Yaudah Nonton deh. dulu aja. Siap. Ya, Lagi ya? kita ketemu lagi. Oke, Ya. sip. Good luck. Iya, thank you. Setiap tim memang harus mempunyai ketua mekanik sendiri, karena biasanya mereka mempunyai bengkel khusus untuk mempersiapkan performa mobilnya. Seperti TB misalnya, dia juga memiliki kepala mekanik sendiri, juga kru dengan spesialisasi masing-masing. Ada bagian suspensi dan elektrikal. Suspensi jelas harus sangat diperhatikan mengingat beratnya medan yang akan dihadapi. Begitu juga dengan elektrikal. Berhubung medannya selalu berhubungan dengan air, jangan sampai sistem kelistrikan mobil ini akan rusak dan akan mengganggu kelancaran pertandingan. Untuk menjadi seorang kepala mekanik, tentu saja mereka harus paham dengan keduanya. Juga siaga menjadi problem solver dalam sebuah kendala. Jadi penting banget ya teamwork mereka. Nikmatnya tantangan off-road terletak pada sulitnya medan yang ditempuh. Semakin susah, semakin seru. Off-road sengaja dirancang buat mereka yang suka berpetualang dalam aktivitas otomotif. Jangan pikir kalau off-road hanya buat orang-orang yang seusia ayah atau om kita saja. Sekarang, off-road juga kerap digandrungi oleh anak muda. Off-road juga ditujukan bagi siapa saja yang punya minat khusus. Terlebih bagi mereka yang punya jiwa berpetualang di alam bebas. Mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pegawai dan karyawan perusahaan melebur di dalamnya. Rally off-road dimulai pada abad ke-20. Ed Proman adalah pendiri event off-road pertama kali pada tahun 1967. Event pertama itu melintasi padang gurun Meksiko. Di Amerika Utara sudah ada beberapa tipe event. Balapan di sirkuit kurang dari 5 mil seperti Crowded International Off-Road Raceway, yang diregulasi oleh court atau pendahulunya SODA, Short Course Off-Road Driver Association, dan diawasi oleh World Series of Off-Road Racing. Salah satu kendaraan off-road yang pertama kali dimodifikasi adalah Kegres Track. Pertama kali dilakukan oleh Adolf Kegressem.
Perancang asli saat bekerja untuk Tsar Nicholas II dari Rusia antara 1906 dan 1916. Di Indonesia sendiri, rally off-road dimulai sekitar tahun 1989 ketika anak-anak tentara di Bandung yang diberi fasilitas mobil 4x4 menyusuri perkebunan milik bapaknya. Salah satu penggeraknya adalah Tantio Sudarmono, putra mantan wakil presiden Sudarmono, pendiri Hill Climbing Club Indonesia atau HCCI. Sekitar tahun 1990, mulailah berkembang event-event off-road dan bermunculan banyak klub yaitu dari Bandung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Indonesia Timur sekarang. Wah, Bro. gila, keren banget. Gimana? Gimana lapangnya? Udah setting kedua ya. Udah ketemu lah setelan. Udah ketemu setelannya. Udah. Terus tadi juga nge-time waktunya lumayan 3 menit kecil. Wah, seru Gitu. banget. Tadi berapa ini apa namanya? 1 SS, 2 lap tadi. Terus itu special stage. Oh, special stage. Nah, jadi event ini ada 4 SS. Hari Sabtu 2 SS, Minggu 2 SS. Minggu 2 SS, Sabtu 2 SS. Ya, total akumulasi waktu yang tercepat itu juaranya. Oh, itu juaranya. Nah. Kalau kayak gitu tadi kayaknya keren banget. Saya bisa nyobain, boleh nggak? Mau nyobain bener? Bener ya? Ya udah, besok deh ya. Besok bisa ya? Nah, besok bisa. Oke deh kalau gitu. Oke, besok ya. Saya mau Oke. jalan-jalan dulu. Oke, ya, Thank you ya. Evan deh. Oke. Setelah tadi mengobrol panjang mengenai trek dan mesin, besok saya akan kesini lagi untuk melihat performa TB dan pertandingan off-road yang sebenarnya. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan yang bernilai edukasi, dan menginspirasi keluarga Indonesia. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Hari ini saya datang kembali ke sirkuit balap speed off-road di Cibubur. Para penonton pun terlihat ramai menyaksikan pertandingan dari pinggir sirkuit. Beberapa mekanik tim juga nampak sibuk mempersiapkan mobil di pedok masing-masing. Karena sempat turun hujan, jadi lokasi di sini sangat licin dan becek. Dan itu mengharuskan para pembalap lebih ekstra hati-hati karena salah sedikit bisa fatal akibatnya. Kejuaraan nasional speed off-road terus mengalami penyempurnaan. Suara-suara dari komunitas diakomodir oleh komisi dengan tujuan supaya lomba berjalan lebih fair dan persaingan semakin seru. Musim kompetisi 2012 ini pembagian grup speed off-road tetap sama. Ada 3 grup, yakni grup G1 untuk 4 silinder, grup G2 untuk 6 silinder, dan grup G3 untuk FFA. Apa kabar? Aman bro. Lagi persiapan nih? Iya, mau start SS2 hari Minggu nih. Biasanya apa aja sih yang disiapin? Yang lebih gue siapin buat hari ini, nomor 1 waterproofing ya. Waterproofing nih? Banyak water splash, kubangan-kubangan yang ya elektrikalnya gue waterproofing sama nyetel suspensinya supaya lebih soft. Kalau dari engine sih dari kemarin udah setel ya, engine jadi power bandnya lebih dikurangin sedikit supaya nggak overpower. Emang kalau becek ini beda ya cara bawain mobilnya? Gitu? Beda dibanding kering ya. Kalau di becek kita mau belok, awalan beloknya harus lebih earlier daripada track kering. Kalau kita nyamain titik beloknya dengan kering, mobilnya keluar pasti. Keluar gitu ya? Nah, kemudian juga kenapa suspensi gua lebih empukin supaya kalau mau direm mobilnya nunduk sehingga momennya semua di depan, ban depan semua, begitu dibelokin jadi ada gripnya. Kelas yang diikutin ini mau ngikutin kelas apa? Oh iya, jadi di Speed Off-Road Kejurnas ini ada 3 grup. Grup 4 silinder, grup 6 silinder, sama Free for All. Yeah. Dari ketiga grup ini total udah 10 kelas. Jadi kelas itu yang tadi gue bilang grup itu kan dari jumlah silinder. Yeah. Kemudian kelas-kelas ini dari jenis modifikasinya. Ada semi modifikasi, full modifikasi gitu kan, sama Free for All. Nah kalau gue ini ikut di kelas G2. G2 artinya 6 silinder. Kelas 3. Kelas 3 itu artinya full modifikasi 2008, 2009, 2010 Speed Off-Road vakum. Jadi baru mulai lagi 2011. Kenapa vakum waktu itu? Karena mungkin regulasinya terjadi kejenuhan lah ya. Untuk kembali 2011, 2012 ini IMI sama teman-teman komunitas udah ngeracik gimana sih supaya ini balapan ini bisa jadi rame lagi. Kemudian yang nonton juga jadi suatu sisi entertain gitu. Mobil buat balap ini tuh khusus buat pembalap doang atau ada yang mungkin hobiers gitu? Rata-rata semuanya tuh terjun dari hobi. Gue hobinya Jeep. Ada sisi lain nih dalam hati, gue juga suka kenceng, suka ngebut. Jeep kenceng ya Speed Off-Road tempatnya. Ini udah mau turun bentar lagi ya? Bentar lagi gue turun, mungkin 5 menit lagi turun. Oke, thank you bro ya, doain ya. Oke, thank you. Sirkuit sangat becek karena semalam Jakarta memang hujan deras sekali. Namun itu semua tidak mengurangi semangat TB juga tim yang lainnya. Pertandingan sempat ditunda beberapa saat karena banyak sekali mobil yang selip dan mesti diderek oleh Harto panitia. Hari pun semakin siang. Sirkuit yang tadinya becek sudah mulai agak kering. Pertandingan pun dilanjutkan kembali.
Melihat mobil-mobil off-road dengan kecepatan tinggi melintasi sirkuit yang penuh lumpur itu menciptakan kenikmatan tersendiri saat menyaksikannya. Dan itu membuat adrenalin saya juga ikut terpacu. Wah, gila mainnya. Thank you. Tadi satu itu ya? Akhirnya gue posisi satu. Posisi satu ya, wah gila kejar-kejaran kita. Itu tadi startnya emang bareng gitu ya? Emang bareng, kebetulan tadi Haji Arif emang kompetitor terberat di seri ini ya. Seri ini dia jadi kemarin gue kalah 3 detik, tadi pagi gue udah menang. Hari ini pas race terakhir kebetulan startnya ketemuin sama dia gitu kan. Jadi head to head. Jadi seru gitu jadi ya? Seru. Wah, ntar gimana nih? Boleh nggak nyobain? Boleh, ntar gue coba bicara panitia untuk minta excuse untuk kita ada ke dalam nyobain track pakai mobil balap gue ntar. Kalau gitu udah gak sabar. Ya udah. Banget nyobain. Tenang aja, ntar gue coba atur dulu. Ya. Oke. Thank you ya. Oke. Olahraga ekstrim layaknya off-road adalah suatu aktivitas yang bernilai positif bagi kehidupan. Kegiatan menantang ini selain membutuhkan skill dan mental, tentunya mesin dan perlengkapannya pun juga harus dipersiapkan. Untuk melengkapi kendaraan dengan berbagai peralatan dan persyaratan, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi semua ini bukan halangan bagi para pecinta off-road, apalagi yang berniat mengikuti kompetisi sebagai atlet. Semua peralatan dan persyaratan ini wajib dipenuhi karena keamanan jauh lebih penting dari segalanya. Prestasi di bidang off-road tidak akan diraih tanpa persiapan yang prima. Modifikasi mobil off-road dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa mesin atau komponen mesin mobil lain ke dalam satu mobil. Waktu minimal yang dibutuhkan untuk memodifikasi mobil off-road adalah 1 tahun. Setiap modifikasi satu mobil diperlukan tenaga ahli, mekanik, dan teknisi yang berbeda-beda, seperti ahli elektrik, ahli mesin, dan tukang las. Untuk menghasilkan mesin mobil off-road yang sempurna, memang dibutuhkan waktu yang lama. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の外で腕試し三つ未来の大物大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum
yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Butuh sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Peran kopilot atau navigator dalam off-road sangat penting. Tanpa kehadirannya, driver tak bisa membaca dengan tepat mengenai kondisi trek yang ada di depannya. Meski sangat penting, namun regenerasi navigator tak berjalan secepat regenerasi driver. Regenerasi navigator tak berjalan dipicu karena kurangnya event. Semakin sering diadakan event, maka regenerasi baik driver maupun navigator akan terus berlanjut. Hey, baik. Lagi ngapain? Ini lagi bikin password. Emang penting ya passwordnya? Kalau gua sih penting ya. Kalau buat drivernya juga itu paling penting sih kalau gua bilang. Buat bacain track, kanan kirinya ada istilah-istilahnya kayak keep in, cut, terus keep in tuh kayak masuk belokan, masuk, begitu keluar masukin lagi mobilnya gitu. Kalau cut ya jalannya agak di-cut. Kalau ini nih istilahnya apa nih? Oh, ini 20 pedal itu istilahnya pepet dalam. Oh, pepet dalam. Singkatan itu ya? Iya, singkatan. Dalam gitu ya? Jadi ada beberapa yang kita pakai kayak camel, kayak pakai bahasa Inggris, ada juga yang misalkan nanti ada 20 kanan U3 DOS gitu. DOS itu singkatan dari Don't Overshoot gitu. Oke. Itu biasanya kayak ini pedal gitu-gitu itu nama-namanya emang khusus buat off-nya gini atau emang bikinan Enggak sendiri? sih, bikinan sendiri juga. Sama gitu. Bikinan sendiri dari antara kita berdua di dalam mobil. Ininya enaknya gimana, bacanya nggak ribet, dengernya juga nggak pusing gitu. Biasanya itu dihafalin dulu apa atau cuma ditulis terus ntar tinggal disebutin aja gitu? Gue sih nulis, kok jadi survei lagi, langsung jadi. Jadi harus banyak juga ya pelatihannya, nama-namanya juga harus hafal dulu gitu ya. Dulu belajarnya gimana? Gue belajar dari senior-senior ya yang ada di sini juga. Gue diajarin sama 2 orang, ya sampai sekarang terus. Gue udah berapa tahun ya? Dari 2007 lah ikut. Dari 2007? Dari 2007. 10. Emang dari awal itu navigator buat apa off-road ini? Iya, gue pertama kali speed off-road. Dari speed off-road, gue ke junior rally, ke sprint rally. Oh, sempet rally juga? Sempet. Oke, kayaknya udah mau turun lagi sebentar lagi ya? Iya, bentar lagi. Oke deh, kalau gitu good luck ya. Siap. Semoga sukses. Oke. Wah, memang olahraga ini adalah olahraga tim ya. Nggak bisa hanya mengandalkan driver yang handal saja. Namun, peran kopilot atau navigator juga sangat penting sekali, termasuk anggota tim lainnya. Oke, kalau tadi saya udah lihat caranya mereka riding, sekarang saya mau merasakan bagaimana rasanya berada di dalam mobil off-road ini. Nah, so let's go ya. Dia lagi mempersiapkan pengaman-pengamannya untuk nanti saya masuk ke dalam. Dan pastinya sih seru banget ntar ada di dalam mobil ini, men. Penasaran banget dari tadi, tahu nggak? Wah, mendebarkan juga ya menaiki Cherokee ini. Terasa sangat mengerikan bagi saya yang memang belum pernah melakukan kegiatan off-road sama sekali. Saya meluncur dengan kecepatan yang cukup tinggi di atas lumpur dan kubangan. Pengen muntah rasanya, perut seperti diaduk-aduk. Tapi lama-lama adrenalin saya mulai terpacu dan saya menjadi lebih bisa mengendalikan kondisi mental dan tubuh saya. Rasa ngeri itu tidak berlarut dan berubah menjadi pengalaman yang mengasihkan dan juga tak akan pernah terlupakan. Walaupun di sini saya duduk di kursi navigator, namun saya belum bisa bertindak seperti navigator pada umumnya. Karena seperti yang tadi sempat Adi katakan kepada saya, memang butuh jam terbang serta latihan hingga kita bisa menjadi navigator profesional. Itu baru navigator. Bagaimana kalau ingin jadi off-roader seperti teman saya TB Adi ini ya, yang harus mengendarai mobil di medan yang sesulit ini dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pasti butuh latihan dan jam terbang yang cukup lama.
Gila men. Ini tuh emang seru banget men. Tadi sebelum naik itu rasanya deg-degan gitu, tapi pas udah naik itu rasanya kayak wow. Apalagi dia ngendarainnya sangat smooth banget gitu, jadi nggak kerasa. Walaupun terbang juga nggak kerasa terbangnya. Oke, thank you ya. Wah, keren banget nih. Jumping-jumpingnya, waduh, mulus semuanya ya. Mulus ya. Waduh, wah, terbang-terbang, gila cepatannya. Iya, sempet takut juga sih waktu lagi terbang, apalagi yang itu tuh yang tinggi banget. Waduh, tinggi banget nih. Tapi pas udah terbang, nggak kerasa gitu ya terbang atau enggaknya gitu ya. Lemes banget, apa smooth gitu jatuhnya ya. Kalau dirasain jatuhnya smooth berarti setelan-setelan gue udah bener gitu. Udah bener, oh gitu ya. Kalau Oke. jatuhnya sakit badan berarti gue gagal nyetel gitu. Ini event mau ada lagi nggak setelah ini event-event gitu? Ada, ini baru seri pertama, seri kedua persis sebulan dari sekarang. Ya. Rencana sih di Serang gitu. Di Serang. Untuk prospek ke depan sama harapannya untuk off-road ini sendiri gimana sih? Ya secara global mudah-mudahan speed off-road nasional Indonesia nggak sempat terpuruk seperti 3 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan juga penyelenggara dan juga ini Ikatan Motor Indonesia bisa mengemas event ini supaya lebih bisa menarik ditonton, penonton senang, juga peserta juga bagus, aturan mainnya fair segala macam. Itu aja yang harus dijaga. Oke deh, thank you banget udah nemenin saya hari ini dan juga udah ngizinin saya nyobain off-road ini sampai ketemu lagi lain waktu. Oke, thank you. Good luck buat selanjutnya. Iya, doain deh. Oke, siap. Oke, Thank you. Saya mendapatkan pelajaran penting hari ini. Off-road ternyata bukan hanya ajang gagah-gagahan saja. Namun banyak sekali pelajaran dalam pertandingan adu kecepatan ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran, rendah hati, saling menghargai, dan membangun kerjasama tim yang solid adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Karena hakikat hidup manusia adalah saling membutuhkan satu dan lainnya. Karena tanpa andil dari tiap anggota tim, mulai dari navigator hingga mekanik, mustahil seorang off-roader bisa meraih prestasi. Stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take